3, 2, 1. Selamat datang di Ruang Tanggap Rasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kamu semua? Saya harapkan kamu dalam keadaan sehat dan bahagia. Bahagia itu penting. Hari ini adalah hari yang istimewa. Kita ada 2 orang tamu spesial. Kenapa istimewa? Karena hari ini Komnas HAM berulang tahun yang ke-30 tahun. 30 tahun itu usia yang sudah cukup dewasa. Jadi kali ini Ruang Tanggap Rasa menyelenggarakan podcast live melalui YouTube channel Komnas HAM. Dalam rangka peringatan ini kita ingin mengajak Happy Humans untuk berbincang santai. Kali ini agak lebih sedikit serius gitu ya. Kita akan bicara tentang tema kita kali ini adalah 30 tahun Komnas HAM menuju keadaban dan keadilan sosial bersama koda kami, Ibu Ketua kami, Ibu Adnike Sibiro. Kemudian bersama kami juga ada Bapak Marsuki Darusman. Pak Marsuki adalah Komisioner Komnas HAM periode 1993-1998. Kami akan kenalkan lebih lanjut Pak Marsuki ya, Happy Humans ya. Pak Marsuki ini CV-nya panjang banget. Pak Marsuki ini selain menjadi Ketua anggota Komnas HAM periode 1993-1998, beliau juga adalah menjadi anggota DPR dari Partai Golkar selama 15 tahun Pak. Luar biasa Pak ya, 15 tahun. Kemudian Pak Marsuki adalah juga Jaksa Agung Republik Indonesia dari 1999 hingga 2001. Beliau juga selain di level nasional, Bapak juga bertugas di level internasional. Dan pada Agustus 2010, Bapak menjadi Direktur Pendiri Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia untuk ASEAN. Bapak juga telah menjabat sebagai Ketua Misi Pencari Fakta Independen tentang Myanmar di bawah Dewan Hak Asasi Manusia PBB sejak Juli 2017. Kemudian beliau menjadi Special Rapporteur terkait situasi hak asasi manusia di Republik Demokratik Korea pada 2010 hingga 2016. Kemudian penyelidik tentang hak asasi manusia di Korea Utara pada 2013 hingga 2014. Kemudian juga menjadi Ketua Panel Ahli Sekretariat PBB tentang Sri Lanka pada 2009. Dan oleh Sekjen Ban Ki-moon, Sekjen PBB, ditunjuk menjadi anggota Komisi Penyelidik PBB untuk menyelidiki pembunuhan mantan Perdana Menteri Ben Hasan. Panjang banget ya Pak, karir Bapak di asasi manusia. Jadi Happy Human kita akan mendapat banyak sekali informasi dari Ibu Ketua dan Pak Marsuki. Jadi Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat dan bahagia selalu seperti Happy Human. Kita boleh langsung saja nih Pak atau Ibu, silakan. Mbak Uki. Ya, terima kasih. Saya lupa mengenalkan diri saya bukan host podcast yang bagus nih ya. Ibu Bapak, Happy Humans, nama saya Kurniasari Novita Dewi. Tapi kalau ke kantor kami Anda cari nama itu nggak ada yang kenal ya. Saya dikenalnya dengan nama Uki. Jadi saya akan mendampingi Happy Humans hari ini. Bisa kita mungkin pertama kita mau tanya nih pada Ibu Ketua mungkin ya, Bu Adnike. Bagaimana kondisi hak asasi manusia kini gitu ya, setelah rezim berganti 30 tahun dulu posisi Komnas di mana, kemudian berganti lagi setelah reformasi, setelah kemudian 2 kali masa kepemimpinan Presiden Jokowi, itu tantangan-tantangan apa yang dialami untuk isu-isu hak asasi manusia? Baik, halo Happy Humans. Happy Humans, senang bisa berjumpa di Tanggap Rasa Komnas HAM. Dari pertanyaan Mbak Uki tadi, sebetulnya sulit untuk diceritakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya ini. Jadi kalau kita mengukur 30 tahun berdirinya Komnas, maka sebetulnya kita juga dapat mengukur sejarah perkembangan dan kemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Karena kelahiran Komnas HAM pada tahun 1993 itu merupakan momen di mana Indonesia juga mulai mengadopsi hak asasi sebagai bagian dari nilai dan hukum di Indonesia. Pasca pendirian Komnas, ada satu situasi politik ya tahun 98 di mana ada transisi politik dari pemerintahan Soeharto yang dulu disebut Orde Baru ke pemerintahan pasca reformasi. Sudah ada
4 presiden ya, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Nah, di masa awal berdirinya Komnas HAM menjelang reformasi, upaya-upaya untuk mengedepankan persoalan-persoalan HAM yang terjadi di Indonesia itu sangat tinggi. Maka ada berbagai tim penyelidikan mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun waktu itu, seperti Timur Timur, lalu ada kerusuhan Ambon ya. Jadi pada masa transisi politik Indonesia 98 itu ada banyak masalah sosial politik. Lalu ada kerusuhan Mei, ada kasus penculikan, ada peristiwa Semanggi 1, Semanggi 2, lalu dilakukan penyelidikan yang banyak penyelidikan itu memang motornya adalah Komnas HAM. Nah, maka pada tahun 99 itu dilahirkanlah Undang-Undang HAM yang kemudian memperkuat tugas dari Komnas HAM untuk pemajuan dan penegakan HAM. Lalu pada tahun 2000 ada Undang-Undang Pengadilan HAM yang kemudian memberikan satu mekanisme untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM yang merupakan pelanggaran HAM yang berat, yang menjadi tugas Komnas HAM untuk melakukan penyelidikannya. Nah, jadi pada masa awal memang kita banyak berkutat persoalan HAM-nya itu persoalan kekerasan yang dilakukan oleh negara. Nah, seiring dengan itu juga Indonesia mulai mengadopsi berbagai instrumen hak asasi manusia internasional. Kita meratifikasi konvensi hak sipil politik, hak ekonomi sosial budaya, kita mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 sehingga hak asasi masuk sebagai salah satu pasal 28I ya, di mana nilai-nilai hak asasi yang ada di dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia masuk. Nah, dari segi norma Indonesia mengalami kemajuan yang besar. Nah, tentu saja itu terus berlangsung setidaknya sampai periode Pak SBY misalnya, itu ratifikasi sudah hampir komplit lah. Konvensi anti diskriminasi, konvensi penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, setelah pasca pembentukan norma hukum, Indonesia kemudian masuk pada fase apakah norma-norma tersebut kemudian dapat dilaksanakan atau dipenuhi. Nah, ini tantangan pada fase berikutnya, di mana berbagai aturan yang ada tidak dengan serta-merta dapat dijalankan. Maka kemudian seiring dengan pembentukan norma hukum dibentuk juga berbagai kelembagaan yang bertugas untuk memantau atau memajukan hak asasi. Kalau pada tahun 93 itu ada Komnas HAM didirikan, tahun 98 pasca kerusuhan Mei didirikan Komnas Perempuan. Lalu ada juga Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang terakhir ya, yang tahun lalu itu Komisi Nasional Disabilitas. Selain komisi-komisi HAM ada KPK, Ombudsman, ya, ada banyak sekali komisi yang memang tugasnya sebetulnya bagian dari upaya memastikan hak asasi itu dilindungi di Indonesia. Nah, pada fase kedua dari pemajuan dan perlindungan HAM, maka orang kemudian mulai bergerak meminta negara melaksanakan apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Maka penyelidikan-penyelidikan itu kemudian didesak, ya, penyelidikan pelanggaran HAM berat didesak untuk ditangani melalui pengadilan HAM. Pernah juga kita mau bikin komisi kebenaran dan rekonsiliasi, tapi gagal karena undang-undangnya dibatalkan. Jadi masyarakat, khususnya masyarakat yang bergiat di bidang hak asasi, memang menginginkan agar Indonesia menjadi negara hukum yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Seiring dengan norma tersebut, ternyata persoalan-persoalan HAM tidak juga dengan serta-merta selesai. Persoalan yang terjadi pada masa Orde Baru maupun pada masa transisi sebagian diselesaikan, tetapi lebih banyak yang masih belum sepenuhnya dapat ditangani. Selain soal-soal pelanggaran HAM di masa otoritarian, kita menghadapi juga persoalan yang banyak menyangkut soal hak ekonomi sosial budaya. Misalnya hak atas pekerjaan. Ya, pasca krisis ekonomi Indonesia 98 itu kan banyak terjadi pengangguran. Lalu Indonesia juga mulai membuka diri ya kepada pasar bebas, di mana negara tidak bisa lagi terlalu mengontrol seluruh kehidupan ekonomi
yang ada di Indonesia. Maka dengan sendirinya hak-hak ekonomi, hak atas pekerjaan, pendidikan, hak sosial yang lainnya sangat bergantung kepada sistem pasar. Nah, di sini kemudian masyarakat harus mencari pemenuhan hidupnya, kesejahteraannya melalui tenaga kerja, ya, melalui perekonomian kecil menengah, ya, korporasi juga mulai lebih terbuka, investasi lebih terbuka. Nah, di situ kemudian Komnas HAM mulai menerima juga kasus-kasus yang bukan kekerasan negara, tetapi misalnya kasus-kasus perburuhan mengenai upah, mengenai PHK, yang terakhir mengenai kekerasan seksual di dunia kerja, ya, lalu konflik-konflik agraria karena investasi itu juga berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam, tata kelola tanah, ya, penggunaan tanah dan lahan dan lain sebagainya. Nah, jadi persoalan baru semakin mengedepan. Yang dulu kita hanya melihatnya soal sipil politik yang lebih banyak. Nah, pada fase berikutnya kita melihat lebih banyak soal hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks Indonesia yang terakhir misalnya, ternyata setelah ada hak asasi, kita punya Pancasila, di dalam masyarakat juga ternyata masih ada segregasi, ya, yang basisnya macam-macam, ada sentimen agama, ya, etnis, yang itu tentu juga menjadi bagian dari persoalan hak asasi manusia. Lalu kita mulai mengenal juga persoalan HAM yang lain, misalnya kekerasan seksual yang kemudian ada undang-undangnya, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, ada undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu Indonesia mengenal lagi persoalan HAM seperti penyandang disabilitas, ya. Jadi sebetulnya sekarang misalnya yang terbaru, Indonesia mulai mengenal problem perubahan iklim sebagai problem hak asasi, kerusakan lingkungan sebagai problem hak asasi. Jadi dengan masuknya hak asasi sebagai norma di Indonesia, sebagai hukum, bukan berarti justru persoalan HAM selesai. Justru kita jadi semakin tahu persoalan HAM itu begitu luas, bukan cuma soal kekerasan negara, kekerasan fisik, penangkapan, pembunuhan, dan hanya seperti itu. Ternyata dimensi HAM semakin, yang disebut persoalan HAM itu dimensinya semakin luas. Terima kasih buat Nika, panjang ya ini kalau kita bikin PHRT itu Pak ya, itu satu sesi sendiri. Nah ini cuma 5 menit kita bisa lihat sejarah hak asasi manusia yang Ibu dengan baik tadi rangkaikan, dengan perkembangan tantangan yang dialami oleh Komnas HAM dari perubahan rezim ke rezimnya. Kita sekarang ingin mendengar dari Pak Marzuki. Pak Marzuki ini kan pengalamannya tidak saja di nasional tapi di internasional. Kita ingin mendengar sejauh mana relevansi dan positioning Komnas HAM Pak dalam politik hak asasi manusia. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita bisa membaca banyak dokumen ya, Happy Humans. Kalau mau butuh dokumen itu banyak banget di Komnas HAM banyak. Tapi tentu kita ingin mendengar juga dari Bapak hal-hal yang tidak ada dalam dokumen. Nah ini yang menarik nih karena kalau di dokumen kita bisa cari, googling kita bisa cari, tapi mendatangkan Pak Marzuki itu tidak mudah. Jadi mungkin ada hal-hal yang menarik beyond the paper gitu ya yang bisa disampaikan oleh Bapak terkait bagaimana sih perjuangan ketika Komnas dulu ingin menempatkan posisinya dan strategi apa sekarang yang bisa berdasarkan best practice dan lesson learned bertahun-tahun Bapak di terutama nasional dan internasional kita untuk menguatkan posisi Komnas HAM dengan tantangan yang tadi disampaikan oleh Pak Nika itu sudah begitu. Baik. Terima kasih Pak Tika dan nyambung sebetulnya dari apa yang tadi disampaikan, mulai dari masalah ini yang mudah ya, adalah perubahan iklim ya. Posisi hak asasi manusia sekarang ini di Indonesia sudah 10 tahun yang berselang ini, mungkin belum kita kembali ke 30 tahun yang lalu. Mungkin tidak begitu banyak diketahui ya, bahwa masalah perubahan iklim dan kesadaran tentang lingkungan hidup itu awal mulanya juga diperkenalkan ke Indonesia pada tahun sekitar tahun 60-an, 67 lah ya, waktu ada perubahan besar ya, dari pemerintahan Bung Karno ke Pak Harto. Ini sebelumnya tidak.
Nah, pada waktu itu masalah perubahan atau dampak lingkungan dari perusahaan di dunia menyebabkan masalah lingkungan itu mengemuka. Maka Indonesia untuk pertama kali membentuk Menteri Negara Lingkungan. Itu. Nah, fast forward, masalah hak asasi manusia adalah seperti halnya masalah lingkungan pada waktu itu. Dimulai dengan pembentukan Komnas HAM pada tahun 1993. Sehingga itu pertanyaannya erat sekali. Nah, kalau kita melihat dari awal mula pembentukan Komnas HAM 1993 itu, yang latar belakangnya adalah pada waktu itu dunia akan mengadakan satu konferensi hak asasi manusia. Yang pertama tahun 1993 di Wina. Maka lahirlah deklarasi Wina yang merupakan kesepakatan dari semua negara untuk memajukan hak asasi manusia sebagai tadi yang disampaikan kita sebagai nilai yang universal yang diterima baik oleh semua bangsa-bangsa, tidak merata tetapi pada umumnya diterima. Ada negara-negara tertentu yang mungkin mempunyai pandangan yang berlainan, tapi umumnya hak asasi manusia ini diterima secara universal. Nah, di Indonesia awal mula waktu Komnas dibentuk terjadilah perdebatan di Indonesia, di masyarakat. Ini bagaimana? Apakah ini nilai dari luar lalu diambil oleh Indonesia? Maka perdebatannya adalah kita sebetulnya tidak mengenal hak, yang kita kenal adalah kewajiban, gitu kan? Jadi ada debat yang cukup ramai, cukup menarik, ya, bahwa kita harus paling tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Baik, itu debat pada waktu itu. Debat yang lain adalah bahwa hak asasi manusia itu tidak benar, itu hanya berlaku untuk masyarakat di mana hak itu diterapkan, ya, dan demikian maka ini merupakan bagian dari perdebatan di kawasan Asia Tenggara ini mengenai nilai-nilai Asia, ya, nilai-nilai nasional. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi perdebatan itu. Sudah tidak lagi ada perdebatan tentang hak atau kewajiban. Tidak ada perdebatan yang berkepanjangan tentang ini nilai dari luar yang universal, tapi yang harus berlaku di kita ini adalah nilai yang partikular. Nah, kemajuan itu merupakan capaian yang luar biasa, ya. Nah, dengan demikian maka sekarang ini kita sudah agak rileks mengenai masalah hak asasi manusia. Boleh dikatakan hubungan antara hak dan kewajiban adalah sedemikian rupa bahwa sebetulnya dalam dunia yang ini global, dunia profesional yang akan dihadapi oleh generasi muda di tahun-tahun yang dekat ini, bahwa memperjuangkan hak merupakan kewajiban. Nah, korelasi ini menjadi dasar untuk pengembangan hak asasi manusia. Kita hidup dalam satu dunia dengan begitu cepat berubah, nilai-nilai berubah, paham-paham juga mengalami perubahan, mengalami pendalaman. Maka pada dasarnya sekarang ini satu tata nilai yang diterima oleh semua adalah tata nilai yang bersumber pada hak asasi manusia secara praktis, ya, secara praktis.
Karena pelaksanaan hak asasi manusia itu diuji bukan hanya dari segi pengakuan saja, tetapi dari segi pelaksanaan dan dari segi hak itu dibela oleh masyarakat sendiri, oleh perorangan maupun oleh pemerintah yang merupakan pihak yang utama yang harus melindungi hak asasi manusia. Terima kasih Pak Marzuki. Saya sampai terpana ya, karena saya baru tahu ternyata Kementerian apa tadi Pak, lingkungan hidup itu ya baru ada pada tahun 67. Jadi mirip dengan ketika tahun 93 dibentuknya Komnas HAM gitu ya. Itu nggak diajarin waktu saya kuliah tuh Pak, saya baru paham gitu. Juga saya ingat sih ketika tadi Bapak bilang ada universal test, karena dulu ketika kami kuliah awal-awal tuh saya ingat sekali Lee Kuan Yew tuh Pak ya, dia selalu menekankan Asian value gitu ya, happy human. Yang belum tahu tuh jadul ya, jadi dulu Pak Perdana Menteri Singapura tuh Lee Kuan Yew tuh menolak keras tentang universalitas gitu ya. Itu juga pasti sudah paham. Terima kasih, ini menarik sekali karena living legend yang kita dengar sendiri langsung dari pelakunya Pak Marzuki. Sekarang saya ingin beralih lagi ke Bu Adhika. Bu Adhika, kita tahu bahwa mandat dan kewenangan Komnas HAM itu terbatas. Mungkin sejak dari zaman Pak Marzuki juga itu terbatas, sehingga kita sering mendapatkan tantangan bahwa rekomendasi Komnas HAM itu tidak dapat ditindaklanjuti. Nah, bagaimana Ibu Bapak Komisioner di bawah Ibu Adhika, ataupun nanti juga kami minta sharing juga dari Pak Marzuki, ketika meskipun tantangannya tentu berbeda saat itu, untuk mensiasati atau strategi yang digunakan untuk menjalankan, memenuhi tugasnya ketika mandat yang dimiliki berbeda. Satu, apakah ada upaya untuk menguatkan mandat itu, atau bagaimana strategi yang dilakukan untuk mensiasati hal tersebut? Kalau Happy Humans, Komnas HAM itu kalau di mata publik itu lembaga setengah dewa yang diharapkan akan menyelesaikan persoalan-persoalan hak asasi manusia. Padahal sesungguhnya dalam prinsip HAM, penanggung jawab HAM itu adalah negara, bukan Komnas HAM. Tentu saja Komnas HAM sebagai lembaga negara independen punya tanggung jawab untuk mendorong agar negara melaksanakan tugasnya. Nah, artinya tugas dan fungsi Komnas HAM yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan itu harus digunakan untuk mengefektifkan tanggung jawab negara, bukan Komnas HAM yang menyelesaikan semua masalah. Nah, bagaimana caranya? Ya, tentu saja Komnas HAM selain melakukan pengawasan terhadap efektivitas negara dalam memajukan dan melindungi HAM, misalnya memantau pengadilan, melakukan penyelidikan, memberikan rekomendasi yang tadi disebut oleh Mbak Upi ya, kalau ada pelanggaran HAM kami memantau, membuat laporan, terus kasih rekomendasi, misalnya kepada polisi, kepada pemerintah daerah, kepada sektor swasta kalau dianggap terlibat di dalam persoalan-persoalan, terhadap BUMN, BUMD, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, memang seringkali rekomendasi itu diabaikan karena kan memang tidak memiliki kekuatan memaksa. Kalau nggak dilaksanakan nanti kamu di penjara, nggak gitu. Memang kekuatan Komnas HAM kalau dilihat dalam 30 tahun terakhir bukan pada kekuatan memaksa, tetapi pada kekuatan pembentukan opini dan tekanan publik. Tanpa adanya pembentukan opini yang kuat dan tidak adanya tekanan publik, maka rekomendasi Komnas HAM akan cenderung diabaikan. Tetapi kalau publik menyoroti ya, misalnya kalau ada kasus kekerasan itu yang terjadi melibatkan satu institusi, maka kalau itu Komnas HAM bisa membentuk opini dan juga mendapatkan dukungan misalnya dari organisasi masyarakat sipil, dari politisi, biasanya institusi yang kita beri rekomendasi akan cenderung melakukan upaya untuk melaksanakan rekomendasi. Tapi kalau tidak ada dukungan publik, apa yang direkomendasikan Komnas HAM ya hanya menjadi rekomendasi di atas kertas. Nah, tentu saja Komnas HAM juga berusaha mendekati aktor maupun institusi yang sangat penting dalam memastikan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya AKA,
Komnas HAM selain melakukan penyelidikan juga melakukan upaya-upaya pembangunan pengetahuan mengenai hak asasi. Nah, ini kita juga menyiapkan target sasaran kepada institusi-institusi yang rentan, misalnya melakukan kekerasan atau pelanggaran HAM. Kita melakukan pelatihan untuk kepolisian ya, di berbagai lini. Kita juga mendorong adanya kebijakan-kebijakan yang ramah hak asasi di tingkat kabupaten kota. Kita melakukan peningkatan kapasitas untuk aparat penegak hukum, sehingga tanggung jawab untuk menegakkan HAM itu tidak hanya ada pada Komnas, tapi ada pada institusi negara yang memang seharusnya melakukan penegakan HAM, melakukan perlindungan hak asasi manusia. Nah, hal lain yang juga perlu dilakukan oleh Komnas HAM dan sudah dilakukan memang mengarus utamakan hak asasi ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan di berbagai sektor, di berbagai bidang. Tentu saja ini PR-nya panjang karena yang disebut peraturan perundang-undangan itu ada yang di tingkat nasional, ada yang di tingkat daerah. Di tingkat nasional boleh dibilang perhatian masyarakat terhadap pembuatan peraturan perundang-undangan semenjak hak asasi menjadi norma hukum ya, itu sudah lebih besar perhatian masyarakat. Jadi kalau ada undang-undang yang ini rentan melanggar HAM, wah pasti masyarakat itu akan merespon. Mulai dari yang terakhir ya, Omnibus Law, KUHP. Masyarakat akan berteriak kalau merasa undang-undang itu akan mengancam hak asasinya. Tapi yang agak repot mengawasi di tingkat daerah. Nah, maka bagaimana agar di tingkat daerah juga regulasi peraturan itu tidak melanggar hak asasi? Tentu Komnas HAM nggak bisa bergerak sendiri. Maka Komnas HAM berusaha mengarus utamakan hak asasi sehingga ke pemerintah misalnya kabupaten kota. Dan pada akhirnya salah satu mitra penting Komnas HAM untuk memastikan negara melakukan tanggung jawabnya adalah organisasi masyarakat sipil. Ini bisa LSM, organisasi keagamaan, organisasi sosial yang kita lihat memang banyak ya di Indonesia tumbuh subur, yang mereka lah yang menjadi sebetulnya pemantau dari tanggung jawab negara. Nah, Komnas HAM itu sebenarnya hanya mau menjadi fasilitator ya, mungkin memberikan dorongan sedikit gitu, tapi akan lebih banyak sebetulnya keberhasilan kita sebagai bangsa untuk mendesak negara sebagai duty bearer penanggung jawab HAM itu harus dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Terima kasih buat Tika. Itu kan kalau sekarang itu kita dibantu dengan banyaknya netizen julid ya, kan? Jadi kita netizen julidnya itu banyak gitu. Jadi kalau mau apa-apa pengaruh sebagaimana disampaikan di Bu Nika tadi, opini publik itu kuat. Nah, kalau ketika Pak Marzuki menjadi komisioner periode 93-98 itu kan nggak ada yang julid ya Pak, julid sedikit diciduk gitu kan, pasti nggak berani. Nah, jadi bagaimana itu Bapak ketika periode itu menghadapi tekanan-tekanan ketika harus menjalankan pelaksanaan institusi Komnas HAM, ketika masih sangat tight gitu ya di oleh state misalnya. Ya itu menarik. Stripnya gimana gitu? Apakah di dalam itu jadi gontok-gontak sendiri atau bagaimana menghadapi tekanan itu? Gitu. Waktu itu Komnas HAM pertama ya, Komnas awal dibentuk oleh pemerintah dan yang diserahkan tanggung jawab untuk membentuk mengelola adalah oleh Presiden Jenderal Ari Said. Pak Said. Susunan Komnas seperti itu aneka ragam dari masyarakat maupun dari pemerintah maupun dari pihak angkatan bersenjata, kepolisian juga punya anggota, lalu dari kehakiman, jadi semua tidak kehidupan masyarakat dan negara itu dilibatkan. Nah, waktu itu kita masih menghadapi masalah-masalah yang menonjol, kekerasan yang tidak cepat bisa diselesaikan karena waktu itu keadaan negara dikelola dengan cara yang
restriktif secara politik, ya, karena ada kebutuhan untuk mengatasi krisis sebelumnya dan kebutuhan untuk mempercepat proses pemulihan dari perubahan besar yang tadi saya sebut dari pemerintahan Bung Karno ke Pak Harto. Maka masalah-masalah yang terjadi dalam bentuk kekerasan itu tertunda, ya, tertinggal. Pada waktu kita mulai bekerja, tentu dari tekanan masyarakat mengharapkan bahwa Komnas bisa menyelesaikan soal-soal semacam itu. Nah, kita coba lakukan, dan cara yang bisa dilakukan pada waktu itu dalam batas-batas keterbatasan dari masyarakat, lembaga hukum dan sebagainya adalah melalui mediasi di antara kelompok-kelompok yang berkepentingan dan merupakan bagian dari persoalan yang timbul itu. Nah, dengan demikian maka kita sering melakukan mediasi dengan angkatan bersenjata, dengan pihak kepolisian, dengan pihak korporasi, ya, untuk mencari jalan keluar di luar jalur formal. Dan itu memang cara yang paling dimungkinkan untuk memperkenalkan hak asasi manusia pada masa itu. Dan cara ini diapresiasi, dan demikian Komnas mulai diterima, ya, secara kelembagaan. Dan alhasil setelah 5 tahun lahirlah undang-undang tentang hak asasi manusia dan Komnas HAM. Tadi disebut oleh Pak Menteri pada waktu pembukaan peringatan 30 tahun ini, ya. Itu membuktikan bahwa secara bertahap kemajuan itu dilakukan dengan cara mula-mula memperkenalkan masalah-masalah hak asasi manusia ini dengan cara penyelesaian yang efektif dilakukan melalui pelatihan, melalui mediasi, tidak tanpa konsekuensi bagi pelaku. Sebab ada kalanya kalau itu dilakukan oleh pihak TNI atau ABRI posisi, maka yang bersangkutan juga mengalami tindakan disipliner dan hukuman, ya. Tetapi itu masih dalam lingkungan dari ABRI. Nah, sekarang setelah 5 tahun Komnas berdiri, lalu lahirlah Undang-Undang Komnas dan Hak Asasi Manusia, lahirlah pada tahun 2000 juga satu undang-undang baru, yaitu di mana hak asasi manusia bisa dituntut secara hukum di pengadilan. Itu satu kembali lagi. Nah, pada saat ini pemerintah tadi disebut juga yang merupakan penanggung jawab utama pemerintahan berada dalam posisi yang paling ideal untuk memajukan hak asasi, karena negara selama 15-20 tahun terakhir ini sudah meratifikasi dan mensahkan sebagai undang-undang semua konvensi-konvensi PBB di bidang hak asasi manusia yang utama. Nah, ini ada konsekuensi bahwa kalau kita meratifikasi, kita terikat kepada kewajiban-kewajiban, dan otomatis karena konvensi-konvensi itu merumuskan bentuk jenis pelanggaran hak asasi manusia yang sesuai dengan bidang konvensi itu, maka jumlah pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia ini bertambah otomatis, ya kan? Nah, karena itu memang nggak bisa